Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana kabarnya Nana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Hari ini sebelum kita memulai mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Di sini siapa yang mau memimpin doa? Nah ini. Oh ya. Oke, Aini, Mbak Aini silakan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, setelah berdoa ibu minta anak-anak menyanyikan lagu nasional ya. Oke, Ya. jadi Lagu apa, kita Bu? akan menyanyikan lagu yang dari Sabang sampai Merauke. Ya. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Tidak ada. Oh, berarti masuk semua ya. Ya. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, setelah itu kita akan masuk ke materi ya. Di sini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Nah, di sini ada latar belakang bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Sejak Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Ottoman pada tahun 1453, rempah-rempah sangat langka di Eropa. Tetapi permintaannya tetap tinggi. Hal ini membuat harga rempah-rempah melonjak, bahkan senilai dengan emas. Selain karena hal tersebut, ada beberapa faktor lain yang membuat bangsa Eropa ini melakukan penjajahan samudera untuk mencari daerah rempah-rempah, termasuk Indonesia. Nah, kenapa bangsa Eropa itu datang ke wilayah Indonesia? Karena wilayah Indonesia ini kaya akan rempah-rempah. Nah, itu menjadi daya tarik bagi bangsa Barat untuk menguasainya. Barang dagangan utama yang mereka incar adalah rempah-rempah seperti lada, pala, cengkeh, langka. Nah, pala dan cengkeh ini banyak terdapat di daerah Maluku, sedangkan lada banyak terdapat di daerah Banten. Berkembangnya teknologi maritim seperti penyempurnaan kompas, teleskop, peta dunia, dan karavel mendukung bangsa Eropa melakukan penjajahan samudera. Dari buku catatan perjalanan Marco Polo, The Travels of Marco Polo, terbit kira-kira tahun 1300, menginspirasi banyak pelaut Eropa untuk melakukan penjajahan samudera. Semangat Gold, Glory, dan Gospel. Nah, ini semangat gospel dianut oleh negara Spanyol dan Portugal. Gold berkaitan dengan keinginan untuk mendapatkan kekayaan. Glory merupakan dorongan untuk meraih kekayaan, dan sedangkan gospel merupakan misi suci untuk menyebarkan agama. Oke, yang pertama ada kedatangan bangsa Portugis. Nah, ekspedisi pertama mencari rute langsung ke Indonesia dirintis oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Bangsa-bangsa lain seperti Inggris, Belanda, dan Prancis baru melakukan ekspedisi setelah kedua bangsa ini menemukan jalan ke daerah penghasil rempah-rempah. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, orang Portugis pertama yang mencoba mencari jalan baru menuju daerah penghasil rempah-rempah adalah Bartolomeus Dias. Ia meninggalkan Portugis pada tahun 1487
Tanjung Harapan, baik atau of Good Hope di Afrika Selatan. Tetapi ia gagal mencapai India. Setelah Bartholomeus Dias menemukan jalan ke timur di Tanjung Harapan, upaya mencari jalan menuju daerah penghasil rempah-rempah diteruskan oleh armada-armada Portugis berikutnya. Oke, di sini ada kebangsaan dari bangsa Portugis. Yang mana Portugis? Yang ini ya. Yang atas, Bu. Dan yang ini ada kebangsaan dari Spanyol. Oke, kita masuk ke Portugis terlebih dahulu. Nah, ini bendera Portugis ya. Portugis ini dari abad ke-16. Nah, ini ada nama-nama tokohnya yaitu Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque, Francis Xavier. Ya, ada 3 tokoh. Setelah itu kita masuk ke bangsa Spanyol. Nah, bangsa Spanyol juga dari abad ke-16. Nama tokohnya ada Ferdinand Magellan, Miguel Lopez. Ada 2 ya, kalau yang dari Spanyol. Dan setelah itu kita masuk ke Inggris. Nah, bangsa Inggris ini masuk ke Indonesia pada abad ke-17 sampai dengan abad ke-19 dengan tokoh Francis Drake, Thomas Stamford, dan James Brooke. Oke, dan yang terakhir kita masuk ke bangsa Belanda. Nah, bangsa Belanda ini masuk ke Indonesia pada abad ke-17 sampai dengan abad ke-20. Ada tokohnya Cornelis de Houtman. Ia pelayar Belanda pertama yang tiba di Banten. Dan yang kedua ada Jan Pieterszoon Koen. Ia adalah Gubernur Jenderal VOC yang mendirikan Batavia. Dan yang ketiga ada Herman Willem Denders. Kalau salah penyebutannya, ia adalah Gubernur Jenderal yang melakukan pembangunan infrastruktur di Jawa. Nah, dampak dari negara Belanda ini yaitu penguasaan hampir seluruh wilayah Nusantara, eksploitasi sumber daya alam, dan sistem tanam paksa. Nah, di sini ada tujuan khusus masing-masing ya. Ada tujuan dari Inggris, Belanda. Nah, di sini ada dampak kedatangan bangsa-bangsa asing. Ada dampak positif yaitu masuknya teknologi dan ilmu pengetahuan baru, perkembangan perdagangan dan ekonomi, terbentuknya kota-kota baru. Nah, sedangkan dampak negatifnya ialah eksploitasi sumber daya alam, perbudakan dan kerja paksa, perubahan struktur sosial dan budaya, dan perlawanan hak rakyat. Nah, di sini ada tujuan utama kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi ya. Di sini ada tujuan khusus masing-masing, ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Oke, pemaparan materi sudah Ibu jelaskan di depan. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Ibu kira sudah paham semua ya tentang materi tersebut. Ya. Yang kedua ada kedatangan bangsa Spanyol. Nah, pelopor bangsa Spanyol untuk mencari jalan ke daerah penghasil rempah-rempah adalah Christopher Columbia yang berlayar atas nama Kerajaan Spanyol. Ia berlayar dari Spanyol ke arah barat pada tahun 1492. Setelah 2 bulan, ia sampai di sebuah pulau yang kemudian dinamakan San Salvador. Pulau ini terletak di wilayah Kepulauan Bahama. Columbus awalnya ingin mencapai India tetapi gagal juga. Seperti
Drake dan Thomas Cavendish dengan mengikuti jalur yang dilalui Magellan pada tahun 1577. Francis Drake berlayar ke Indonesia. Ia singgah di Maluku, Sulawesi, dan Jawa. Armada berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Perjalanan berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish melewati jalur yang sama. Dan yang terakhir di sini ada kebangsaan kedatangan dari bangsa Belanda. Ekspedisi Belanda yang pertama berusaha mencapai India berlangsung pada tahun 1595, dipimpin oleh Cornelis de Hoorman. Mereka menyusuri pantai barat Afrika lalu sampai ke Tanjung Harapan Baik. Selanjutnya mengarungi Samudra Hindia dan masuk ke Indonesia melalui Selat Sunda, lalu tiba di Banten pada tahun 1586. Armada ini tidak diterima oleh rakyat Banten karena bersikap kasar. Setelah itu, Cornelis de Hoorman kembali dan tiba di negerinya pada tahun 1597 dengan membawa lada. Ia disambut sebagai penemu jalan ke Indonesia. Agar pembelajaran kita lebih menarik, Ibu menyediakan media pembelajaran interaktif. Oke, bisa dilihat di depan ya. Nah, kedatangan bangsa-bangsa asing, yaitu bangsa Eropa. Ini ada keutamaan. Kita langsung masuk ke materi ya. Nah, ini ada kebangsaan dari bangsa Portugis. Yang mana Portugis? Yang ini ya. Yang atas Bu. Dan yang ini ada kebangsaan dari Spanyol. Oke, kita masuk ke Portugis terlebih dahulu. Nah, ini bendera Portugis ya. Portugis ini dari abad ke-16. Nah, ini ada nama-nama tokohnya yaitu Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque, Francis Xavier. Ya, ada 3 tokoh. Setelah itu kita masuk ke bangsa Spanyol. Nah, bangsa Spanyol juga dari abad ke-16. Nama tokohnya ada Ferdinand Magellan, Miguel Lopez. Ada 2 ya, kalau yang dari Spanyol. Dan itu kita masuk ke Inggris. Nah, bangsa Inggris ini masuk ke Indonesia pada abad ke-17 sampai dengan abad ke-19 dengan tokoh Francis Drake, Thomas Stamford, dan James Brooke. Oke, dan yang terakhir kita masuk ke bangsa Belanda. Nah, bangsa Belanda ini masuk ke Indonesia pada abad ke-17 sampai dengan abad ke-20. Ada tokohnya Cornelis de Hoorman. Ia pelayar Belanda pertama yang tiba di Banten. Dan yang kedua ada Jan Pieter Zoon. Ia adalah Gubernur Jenderal VOC yang mendirikan Batavia. Dan yang ketiga ada Herman Willem Denders. Kalau salah penyebutannya, ia adalah Gubernur Jenderal yang melakukan pembangunan infrastruktur di Jawa. Nah, dampak dari negara Belanda ini yaitu penguasaan hampir seluruh wilayah Nusantara, eksploitasi sumber daya alam, dan sistem tanam paksa. Nah, di sini ada tujuan khusus masing-masing ya. Ada tujuan dari Inggris, Belanda. Nah, di sini ada dampak kedatangan bangsa-bangsa asing. Ada dampak positif yaitu masuknya teknologi
teknologi dan ilmu pengetahuan baru, perkembangan perdagangan dan ekonomi, terbentuknya kota-kota baru. Nah, sedangkan dampak negatifnya ialah eksploitasi sumber daya alam, perbudakan dan kerja paksa, perubahan struktur sosial dan budaya, dan perlawanan rakyat. Nah, di sini ada tujuan utama kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang sudah menjelaskan di awal tadi ya. Di sini ada tujuan khusus masing-masing, ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Oke, pemaparan materi sudah dijelaskan di depan. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Ibu kira sudah. Setelah Ibu menjelaskan materi, Ibu akan memberikan lembar kerja. Ini nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti masing-masing kelompok Ibu kasih tema yang berbeda. Ada yang dapat bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Inggris, dan bangsa Belanda. Kita buat kelompok kecil ya. Setelah mengerjakan lembar kerja ini, kalian diskusi dengan kelompok. Setelah itu kalian maju ke depan untuk mempresentasikannya, dan kelompok lain ikut menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok yang sedang presentasi. Oke, paham? Paham. Oke, silakan dikerjakan dan berdiskusi dengan kelompoknya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan presentasi di depan? Sudah. Oke, ini bisa maju ke depan terlebih Ya. dahulu. Di sini saya membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang pertama ini, bangsa dari mana saja yang datang ke Indonesia? Sebutkan tokoh penting dari bangsa Portugis. Tokohnya itu Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque, dan Francis itu dari Xavier. Ya, bisa Xavier Bu bacanya. Ya, Safir. Safir, Terus ini ya. bangsa dari mana aja yang datang ke Indonesia? Bangsa Portugis. Apa tadi? Perancis. Spanyol, Belanda, sama Inggris. Nah, Terus ini tujuan bangsa Portugis datang ke Indonesia itu untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan membangun kerajaan maritim yang kuat. Mereka juga berusaha menyebarkan agama Katolik. Terus yang ketiga, apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap bangsa asing tersebut? Rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap bangsa asing dengan berbagai cara, yaitu perang, gerakan sosial, dan perlawanan rakyat. Pintar. Oke, apakah dari kelompok lain ada yang memberi pendapat atau gimana untuk Aini? Tidak. Tidak ada. Sudah paham? Sudah paham? Ya. Baik, Aini. Terima kasih. Aplaus buat Aini. Ya, Ibu. Terima kasih. Anak-anak, apakah ada pertanyaan atau ada kalian yang belum paham mengenai kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia? Tidak ada, sudah paham Bu. Iya, Bu. Baik, kalau gitu kita main game ya. Iya. Ya. Game apa, Bu? Jadi kita main game mencari kata. Ada yang tahu seperti apa gamesnya? Tidak. Bentar ya. Iya. Anak-anak, kita masuk ke games ya. Dan ini mencari kata dari kisi-kisi yang oke, cepat-cepatan ya. Oke. Ada yang tahu? Indonesia. Gimana? Di atas sendiri. Good job. Prancis. Gimana? Prancis. Prancis atau Prancis? Prancis. Benar. Inggris itu ada Inggris. Gimana? Di atasnya Prancis. Itu Bu, Inggris itu gimana? Itu kanan Bu, kanan. Oh, Inggris. Iya, itu, Bu. Inggris, benar sekali. Portugal. Eropa, Bu, Eropa. Pokoknya Inggris. Ini Eropa. Iya. Wow, pintar sekali anak-anak Ibu. Portugal.
Indonesia, yaitu dari Spanyol, Portugis, Inggris, sama Belanda. Terus terus tadi itu masuk ke Indonesianya itu untuk mencari rempah-rempah. Itu Bu. Ya, bentar. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Aileen. Kesimpulan hari ini adalah kita bisa mengetahui dan mengenal tokoh-tokoh yang sudah pernah berlayar ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Ya. Dari bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, dan oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu minta untuk salah satu dari kalian memimpin doa. Nanda, Ya, Nanda, ayo boleh Mbak Nanda. Sebelum sekarang mari kita berdoa dulu. Terima kasih ya anak-anak. Semoga hari kalian selalu menyenangkan dan bahagia.